saya hadir di sini adalah utamanya untuk bersedia dan support atas kasus yang dilaporkan oleh Dr. Bonatua dengan Pak Michael Sinaga dengan kuasa hukum yaitu Pak Abdul Ghafur. Ya, jadi inti saya hadir di sini adalah itu. Kenapa saya menemui teman-teman di luar? Ya, untuk sebaiknya supaya tidak mengganggu. Jadi tadi laporan atau informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Bonatua, juga ada Pak Janes, ada juga Mas Mike, dan tentu kisi-kisi hukumnya oleh Pak Abdul Ghafur adalah sesuai dengan itu, dan itu adalah hal yang sangat bagus untuk diinformasikan. Tugas saya nantinya adalah, saya karena selaku ahli yang ditunjuk untuk juga dalam kasus ijazah yang kemudian digugat ke beberapa pihak ya oleh Pak Dr. Bonatua selaku prinsipal ya, Komisi Informasi dan pihak-pihak yang lain, yaitu saya akan memberikan analisis nantinya tentang apa yang terjadi, dan utamanya adalah dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang Kearsipan ya nomor 27. Jadi artinya apa? Saya memang kebetulan dulu selaku salah satu tim yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dulu, dan saya juga sempat mengajar tentang kearsipan di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya menyatakan bersedia untuk mensupport kasus ini, dan itu yang guna saya untuk hadir di sini di tengah-tengah waktu yang sangat singkat ini, karena sebentar lagi kita tentu akan sebagian dari kita akan menjalankan ibadah Jumat ya. Gitu. Itu saya kira. Nah, jadi itu yang penting dulu, jangan dihilangkan ya statement yang pertama tadi ya, karena itu penting ya Pak Bonatua. Ntar Pak Bonatuanya beritanya hilang ya. Nah, oke. Ya. Jadi saya Roy Suryo selaku pemerhati telematika yang memiliki hak hukum dan juga memiliki hak untuk melakukan penelitian atas keterbukaan informasi publik juga. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008, penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, dan juga hak yang diatur oleh Declaration of Human Rights ya. Jadi saya bebas untuk, atau kita sebagai warga negara bebas untuk melakukan apapun keterbukaan informasi dan penelitian, apalagi untuk dokumen publik. Yang saya teliti adalah dokumen publik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang meneliti dokumen publik kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini. Dan salah satu kuasa hukum saya adalah juga Pak Abdul Ghafur. Ya, itu salah satu tergabung dalam tim. Ya, tim anti kriminalisasi terhadap kami semua. Dan ada 2 klaster yang saya dengar tadi sudah ditetapkan. Klaster yang pertama terdiri dari 5 orang, klaster yang kedua terdiri dari 3 orang, dan saya perlu mengaturkan selamat juga untuk rekan saya Pak Michael yang terbebas dari klaster itu ya gitu. Ya, jadi artinya apa? Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati, dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa. Baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah. Sudah 6 tahun itu inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum saja. Saya menyerahkan ke kuasa hukum. Saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi. Dan tolong aparat itu juga fair dan adil, karena jangan sampai ada orang yang punya status terpidana 6 tahun inisial SM ya, itu masih bebas dan menghina hukum. Saya kira itu ya. Clear, Pak. Langkah hukumnya tunggu peradilan atau bagaimana? Tunggu semuanya ya, tunggu semuanya. Apalagi saya tentu tidak bisa berbicara sendiri. Kita akan ikuti semua nasihat
maaf, apalagi termasuk dari para kuasa hukum yang ada. Saya kira itu ya, teman-teman. Waktu kita. Mas Roy, Apa? dengan kecewa. Enggak ada soal ini bukan soal kecewa, bukan soal ini soal ilmiah tidak kriminalisasi atau tidak adil atau tidak. Itu aja ya. Oke, jadi saya tetap tegar. Teman-teman yang lain ya, Bang Respon Sianipar dan Mbak Tifa, Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian yang 5 yang klaster lainnya ya, saya harapkan juga tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya, itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas laporannya, Pak Prabowo. Selamat. Gua tahu nih. Oke, rekan-rekan media. Belum ya? Udah ya? Belum, Bang. Udah, Pak. Udah ya? Oke. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, ya. Ini masih dalam kerangka mengungkap misteri ijazah Pak Joko Widodo. Ya. Hari ini saya selaku kuasa hukum pelapor, yaitu Dr. Bonatua Silalahi, mendatangi Bareskrim Polri untuk membuka laporan dugaan tindak pidana kearsipan, ya, terkait dengan keberadaan ijazah yang selama ini menjadi polemik di publik, yaitu ijazah Pak Joko Widodo sejak mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo 2 periode, kemudian calon gubernur DKI Jakarta, kemudian calon presiden Republik Indonesia untuk 2 periode. Hari ini yang kami buka laporan di Bareskrim Polri itu terkait dugaan tindak pidana kearsipan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Siapa saja terlapornya? Yang pertama adalah Komisioner atau Sekjen KPU RI periode 2014 sampai 2024. Kemudian yang kedua, Komisioner atau Sekretaris KPU DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian yang ketiga, Kepala Arsip Negara Republik Indonesia periode 2012 dan 2024. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkot Surakarta periode 2005 sampai 2015. Dan yang terakhir adalah Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Solo 2005 dan 2010. Yang kami laporkan itu ada 4 pasal. Yang pertama adalah pasal 83 Undang-Undang Kearsipan terkait dengan dugaan tindak pidana kearsipan. Kemudian juga pasal 86 Undang-Undang Kearsipan, pasal 55 tentang penyertaan dugaan tindak pidana, kemudian pasal 56 KUHP, 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Yang kami laporkan ini materi pokoknya adalah mengungkap keberadaan ijazah Pak Joko Widodo yang sampai hari ini belum diarsipkan di dalam Lembaga Kearsipan Daerah dan Kearsipan Nasional atau ANDRI. Kenapa? Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan dan kemudian Undang-Undang Pemilu, kemudian juga peraturan KPU, dokumen seorang kepala daerah, dokumen seorang presiden terpilih, setelah melewati batas tertentu yaitu di atas 5 tahun, kemudian kewajiban Lembaga Arsip Nasional dan Lembaga Arsip Daerah adalah harus mengarsipkan itu di dalam kearsipan. Karena arsip itu adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Arsip itu adalah potret perjalanan sejarah bangsa. Jokowi pernah memenangkan pertarungan Gubernur Jakarta melalui pilkada langsung dan memenangkan pemilihan presiden 2 periode yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi sampai hari ini, keberadaan ijazah itu belum sama sekali diarsipkan. Kami tidak berbicara tentang keaslian ijazah atau tidak, palsu atau tidak palsu. Tapi yang kami bicarakan adalah kewajiban lembaga-lembaga kearsipan yang harusnya dimulai dari KPU, KPU RI, menyerahkan dokumen itu kepada Lembaga Arsip Daerah dan Lembaga Arsip Nasional. Kewajiban mereka adalah
menjaga dokumentasi ijazah. Kenapa sampai hari ini keberadaan ijazah itu belum terungkap? Ini menjadi semacam satu tanda bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu sampai hari ini memang masih misterius. Ya, misterius itu tentu misterius dari sisi keberadaannya. Sehingga tentu ini akan menjadi satu tantangan hukum baru lagi ke depan. Dokumen ijazah Pak Joko Widodo ini kemudian semakin hari semakin menggelinding. Bukan hanya ada laporan di Polda Metro Jaya yang sama-sama kita tahu sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, tetapi juga ini akan membuka kotak Pandora baru bahwa bukan hanya orang yang sedang meneliti ijazah Pak Joko Widodo kemudian hari ini menjadi tersangka, tetapi lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang, dibayar oleh APBN, menjalankan undang-undang kearsipan. Kenapa ijazah Pak Joko Widodo itu sampai hari ini tidak diarsipkan oleh lembaga arsip daerah dan lembaga arsip nasional? Nah, pelapor yaitu Bapak Dr. Bonatua Silalahi ini adalah seorang peneliti Scopus. Ya, beliau adalah peneliti yang hasil penelitiannya itu masuk ke jurnal internasional. Laporan kami hari ini adalah karena Pak Bonatua ini sudah kecewa dengan jawaban yang selama ini diberikan oleh lembaga-lembaga yang dimintai transparansi dan akuntabilitasnya terkait dengan dokumen ijazah Pak Joko Widodo. Ya, mungkin nanti untuk kejelasannya saya serahkan kepada Bang Bonatua untuk menjelaskan dari sisi materi kenapa Bang Bonatua hari ini membuka laporan itu ke Bareskrim Polri. Silakan Bang Bonatua. Baik, terima kasih ya. Menyambung tadi penjelasan pengacara saya bahwa memang selama ini kan sebagaimana publik tahu bahwa saya sudah menyurati 8 kementerian lembaga untuk mendapatkan dokumen autentik ya dari fotokopi yang terlegalisir. Artinya autentik ini kalau dia di dalam rejim undang-undang kearsipan, otentik itu adalah kopian atau dokumen yang sudah dibandingkan dengan aslinya. Ternyata dari dokumen-dokumen hasil yang saya peroleh dari KPU dan KPUD terungkap bahwa belum pernah penyandingan langsung antara asli dan fotokopi yang dileges. Terus dari hasil berbagai ungkapan dari komisioner di KPU di media-media juga mengungkap bahwa mereka tidak melakukan itu. Karena apa? Karena undang-undang PKPU-nya menyebut itu dapat, artinya bisa saja tidak. Jadi selama ini KPU tidak menggunakan kalimat dapat itu untuk melakukan klarifikasi, verifikasi. Dalam rejim undang-undang pemilu itu di PKPU disebut selain verifikasi itu bisa langsung klarifikasi. Artinya begini, kalau ada ijazah difotokopi lalu dilegalisir lalu KPU, maka KPU itu hanya sampai mengecek ke legalisir, tidak pernah ngecek ke asli dan disandingkan ke fotokopinya. Seperti itu. Jadi karena saya merasa penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis, jadi saya minta tolong ke Bareskrim untuk tujuan laporan saya agar Bareskrim melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa jadi tadi seperti ada ujungnya dugaan pidana, tapi saya tidak mengarah ke situ. Saya hanya ingin bahwa dokumen yang dikasih KPU ke saya itu ada dari KPU RI ya, ada 2, 2019, 2014. KPU DKI ada 1, 2012, dan ada dari tim kita juga yang lain, Pak Ben Taufik di Solo ada 1. Itu harus divalidasi dan secara hukum oleh lembaga kearsipan daerah maupun ANRI. Ya, kenapa? Karena di Undang-Undang ANRI, di Undang-Undang Kearsipan Nasional, kearsipan itu disebutkan setiap ada penyerahan dokumen, maka lembaga kearsipan atau ANRI wajib mengautentifikasi dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten. Dan yang tenaga ahli yang kompeten ini adalah arsiparis dan ahli forensik dokumen. Jadi harapan kita adalah semoga ya nanti melalui Mabes Polri ya, Bareskrim bisa meyakinkan publik. Tidak salah juga ya, meskipun terlambat ya, bisa tidak salah juga meskipun terlambat ya, bisa saja aslinya ditujukan sekarang ya.
lalu disandingkan dengan fotokopi yang telah kami kumpulkan. Begitu. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan? Tadi laporannya diterima dari Direktorat mana, Pak? Diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Umum, kemudian masuk ke unit 4, yaitu dokumen politik, Dokpol. Ya, nanti kemudian kami akan melengkapi dokumen-dokumen karena tadi sudah ada bukti permulaan. Kemudian penyidik meminta kepada kami untuk kemudian melengkapi bukti-bukti lagi, dan kemudian akan kami dijadwalkan untuk bertemu dengan penyidik, menyampaikan secara runut dugaan peristiwa hukumnya seperti apa, gitu Mbak. Oh, jadi untuk saat ini LP-nya belum keluar? Sudah diterima oleh pihak Bareskrim Polri, ya, sudah diterima, dan kami akan melengkapi bukti-bukti dan akan melengkapi dokumen. Boleh ditunjukkan LP-nya, Pak? Pak. Kenapa Mbak? Boleh ditunjukkan LP-nya. Jadi hari ini sebetulnya yang diterima itu bentuknya adalah masih aduan masyarakat, ya, masih Dumas. Jadi Pak Bonatua itu posisinya adalah sebagai pendumas, ya, dalam kasus mengungkap keberadaan ijazah yang kaitannya itu dengan undang-undang arsip. Jadi di undang-undang arsip memang dijelaskan bahwa ada sanksi administrasi tetapi juga ada sanksi pidana. Nah, yang ditempuh oleh pendumas, ya, dalam hal ini ada Pak Dr. Bonatua Silalahi, itu mengambil langkah hukum pidana karena memang ada dugaan peristiwa pidana berupa tidak menyerahkan ijazah Pak Joko Widodo untuk dijadikan sebagai arsip. Kemudian yang kedua, diduga kalaupun ijazah itu sudah diterima dan sudah diarsipkan, berarti ada dugaan menghilangkan dokumen arsip, ya. Karena ini masih berhubungan dengan ramainya ijazah Pak Jokowi yang dibicarakan di publik, ya, sehingga jangan-jangan kita menduga, ya, ada semacam upaya dari lembaga-lembaga yang punya otoritas di bidang kearsipan kemudian menutupi informasi itu, gitu, sehingga keaslian daripada ijazah Pak Jokowi yang menurut Pak Bonatua tadi berdasarkan keterangan dari KPU tidak pernah dilakukan klarifikasi atau autentikasi antara salinan yang dilegalisir dengan fisik ijazah asli, itu yang menurut KPU tidak pernah dilakukan. Nah, kami mengharapkan dengan adanya upaya hukum pidana yang dilakukan atau ditempuh oleh Pak Bonatua Silalahi ini, Mabes Polri bisa mengungkap keberadaan ijazah asli, kemudian nanti dibandingkan dengan ijazah yang dilegalisir, kemudian nanti dicari apakah ini sudah dilakukan pengarsipan secara layak atau tidak, atau sudah dilakukan perintah undang-undang kearsipan atau tidak. Jadi kita lebih kepada melihat ada kelalaian atau ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dilaporkan hari ini terkait dengan menyimpan dokumen ijazah sebagai bagian dari arsip negara. Nah, ini yang akan diungkap dalam laporan Pak Bonatua Silalahi, sehingga ini juga akan menjawab misterius atau keberadaan ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini saja masih misterius, gitu, ya, seperti itu Mbak. Bahwa Pak Bonatua kemudian apa sih Pak yang ditimbulkan karena tidak mendapatkan ijazah dari Andri ini? Sebelumnya kan Bapak juga udah dapat ijazah dari KPU pusat sama RI. Lalu Pak, ini ada baru-baru ini 8 tersangka. Apakah ada kekhawatiran dari Bapak bahwa kasus ini masih soal ijazah Jokowi? Jadi baik, makasih. Saya itu peneliti yang masih statusnya hipotesis. Kalau teman-teman yang dari tersangka mungkin Pak RT kan berulang kali disebut di media mereka sudah ada tesis, ya. Jadi tesis mereka sudah ijazah 99,9% palsu. Kalau saya, hipotesis saya ijazah itu tidak ada, ya. Hipotesis ini bisa diterima, H0 diterima, ya. Jika ternyata saya tidak menemukan bukti otentik KPU fotokopi dengan asli itu tidak tersambungkan, itu diterima. Kalaupun nanti ternyata bisa ada, berarti hipotesis saya ditolak. Artinya itu ijazah ada. Terserah nanti apakah ijazah itu ada lagi peneliti selanjutnya meneliti asli atau tidak, itu domain mereka. Tapi kami di sini
dalam rangka akademis hanya sampai pada mengungkap ada atau tidak saja. Begitu. Kan itu udah Bapak dapatin di KPU RI sama KPU daerah. Ya, jadi gini, tadi kan seperti saya ungkapkan, dari hasil penelitian saya terhadap dokumen-dokumen yang dikasih KPU, tentunya kan yang saya minta bukan hanya salinan fotokopi ya, tapi ada dokumen backupnya bahwa fotokopi ini sejarahnya bagaimana, ya. Ternyata kan itu saya minta dokumen namanya verifikasi dan klarifikasi. Nah, di dokumen-dokumen ini tidak ada berita acara yang menyebutkan pernah dilakukan verifikasi, klarifikasi. Hanya dilakukan verifikasi tanpa klarifikasi. Kalau klarifikasi itu ya dicek ijazah fotokopi dengan aslinya. Disandingkan. Tapi kalau di Undang-Undang Kearsipan itu disebut autentikasi. Seperti itu. Dan tidak tersimpan di lembaga kearsipan. Dan tidak tersimpan. Dan uniknya memang sampai saat ini ya, baik itu lembaga kearsipan Kota Solo, Prakarta, lembaga kearsipan DKI Jakarta, dan ANRI mengaku tidak memilikinya. Seharusnya ini kan dokumen menurut Undang-Undang Kearsipan 5 tahun itu seharusnya sudah diserahkan ke lembaga kearsipan daerah atau ke ANRI, seperti itu. Penetapan tersangka 8 orang itu Bapak ada kekhawatiran nggak? Jadi ini adalah apa ya, missing piece ya di sini. Kalau nanti ternyata tadi jawabannya ada, ya kan? Dan kalau tidak ada ya berarti tidak sah dong yang 8 itu ya. Tapi kalau ada, maka tahap berikutnya lah, benar nggak tesisnya Bung teman-teman RT, tesisnya itu palsu? Kan pertanyaannya palsu atau tidak? Maka itu akan akan menjawab potongan-potongan puzzle tadi. Seperti itu. Terima kasih Pak Bono. Terima kasih. Oh, hukumannya. Ya, tambah sedikit lah. Tahu hukumannya 10 tahun. Ya, itu gimana itu? 10 tahun. Ya. Ya, ini. Kalau mau viral lagi bisa jadi puluhan orang ini kena 10 tahun gitu. Iya, biar nggak main-main KPU ini. Nomor apa aja? Ayo kita viralin semangat aja lah. 98. Ayo kita viralin semangat aja lah. Sekarang di mana? Aku lapor aja dong, Mbak. Boleh ya? Kenapa? Lapor nomornya, Mbak. Biar nggak salah tulis. Biar yang seru adanya di sebelah kanan nih. Mbak ini Pak. 83 itu. Poin aja. Ya, mana tuh lagi? Lain lagi ya. Biar saya ketik aja. Berapa? Itu berapa? Ya, berapa banyak yang nonton? Banyak ketemu yang nonton ya pacarnya. Yang pacarnya saya ini gak kenal. Ini lesu. Lesu apa? Bukan saya lesu. Karena 8 Karena bangun pagi. satu karena 8 bahkan kita tersangka 8. Iya. Tersangka lo. Nah gini Pak. Saya Kalau saya nonton 8 tersangka boleh nggak? Boleh. Kalau saya terpenuhi pertama. oh pacarnya dulu. Ini kejaksaan tidak mungkin menerima karena si pelapor itu jangan dibikin gimmick-gimmick. Pak Kapolda sangat saya sayangkan, apalagi padahal tidak profesional kok. Jangan dipasangkan, tapi nggak apa-apa. Dan secara segi positifnya, kalau jaksa pun menerima tanpa ada laporan bukti si pelapor yang asli, itu dipaksakan ke kejaksaan, nanti akan ke pengadilan. Nah di pengadilan di situ tunjukkan laporan. Ayo, jangan bila senang kali tersangka itu terpidana.